untuk belajar model comparison sekaligus mungkin kita masuk ke materi yang introduction ke berbagai macam tree based machine learning model gitu ya. Beberapa kemarin kita sudah coba ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi apa namanya tree based ini yang basicnya tree gitu ya, itu machine learning model tuh banyak ya. Ini ada beberapa contoh. Jadi ada yang decision tree yang paling basic. Kalau decision tree-nya ada banyak, dia jadi random forest gitu ya. Kalau kemudian mereka di boosting gitu ya, secara gradient boosting maksudnya adalah dia sedikit demi sedikit boostingnya gitu ya. Itu ada yang namanya GBM gitu ya, ada yang namanya XG boost, kita udah lihat ada yang light GBM, ada yang cat boost gitu ya. Nah, sementara boosting lain ada juga yang namanya adalah ada boost gitu ya. Nah, nanti ada lagi yang extra trees ya, ada namanya isolation forest, kita udah coba kemarin ya. Kemudian ada conditional inference trees ya, ada regression tree, kita juga sudah coba kemarin. Kemudian ada C5O dan ada chart ya. Nah, ini tidak semua apa namanya uh, library algoritma ini by default ada di KNIME gitu ya. Jadi kalau memang apa namanya nanti ada extensionnya, kita bisa lihat dari extensionnya, atau kalau tidak ada, nanti mungkin kita bisa menggunakan library lain. Contohnya misalnya menggunakan library-nya Python gitu ya. Nah, hari ini kita nggak bahas satu-satu, cuman kita fokus hari ini adalah membahas bagaimana pemilihan model dan kemungkinannya membuat itu otomatis gitu ya. Nah, jadi kita buat dari basic ya, karena seperti teman-teman tahu nih, KNIME ini kalau ibarat apa ya, tools itu dia toolsnya itu quite low level gitu ya. Jadi artinya komponen-komponen atau node-node bisa kita rangkai sendiri untuk kita jadikan metanode atau kita jadikan komponen gitu ya. Jadi salah satu kegunaan kita belajar bagaimana pemilihan model ini adalah just in case nanti teman-teman perlu membuat komponen atau metanode sendiri untuk memilih model mana yang akan digunakan misalnya di PAMA ya, taman penggunaannya secara fleksibel gitu ya. Jadi tidak di hard coded pilih satu model, cuman mungkin kita bisa run beberapa model. Nanti yang pada saat itu mungkin skornya terbaik dari trading testingnya itu akan kita pakai sebagai model yang menghasilkan result atau prediktif. Baik, belum masuk ya, mungkin ini sedikit mengulang ya. Jadi ada yang namanya classification score ya. Kalau teman-teman kemarin ingat, classification itu gunanya adalah untuk menebak dimensi ya. Jadi untuk menebak kategori ya. Jadi ya bukan menebak angka tapi menebak kategori ya. Nah, karena itu mungkin mengulang sedikit, ada istilah-istilah kemarin ada confusion matrix ya, isinya ada true positif, ada true negatif, ada false positif, dan ada false negatif. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman bisa ingat ya. Artinya kalau nggak ingat mungkin bisa dicoba dibaca kembali. Nah, kemudian dari confusion matrix ini bisa dihitung kalkulasi. Nah, hasil kalkulasinya ada di halaman berikut, atau disebut sebagai performance score ya. Jadi ada namanya akurasi, ada precision. Jadi by default yang kita lihat adalah akurasi gitu ya. Cuma tergantung kegunaannya ya. Nah, kita perlu lihat juga presisi dan recall-nya. Jadi kalau presisi gampangnya mungkin kita pakai kata-kata gini aja ya. Jadi berapa persen mahasiswa yang benar DO dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi DO ya. Jadi misalnya kita prediksi ada 100 mahasiswa akan DO, ternyata 90 yang DO ya, maka dia 90% precision-nya gitu ya. Nah, kalau recall dilihat dari apa namanya, dia agak sedikit berbeda. Jadi biar gampangnya kita ingat seperti ini ya, berapa persen mahasiswa yang diprediksi DO dibandingkan keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO ya. Jadi tadi yang kita prediksi DO misalnya dari sini ada 100, dari 100 itu 90% DO ya. Tapi yang tidak kita prediksi DO kan ada juga gitu ya. Jadi kita tidak predik dia DO, ternyata dia DO gitu ya. Misalnya total mahasiswa yang DO ternyata ada 110 gitu ya. Nah, sementara yang kita predik DO itu hanya 90 gitu ya.
Nah, maka nanti kita apa namanya gunakan rumus sebagai berikut ya. Jadi recall-nya itu true positif dibagi true positif plus false negatif ya. Kemudian di percentage kan gitu ya. Jadi ini apa namanya caranya. Artinya gini, ini dua, biasanya tiga ini adalah hal utama yang kita lihat gitu ya. Ya ini nanti kalau teman-teman masih belum ingat bisa dibaca kembali apa namanya materinya gitu ya. Nah, next ada yang namanya specificity ini ya, tapi ini biasanya kita jarang lihat gitu ya. Nah, mungkin adalah F1 score atau F score. F score itu sebetulnya adalah dia rumusnya adalah rata-rata apa namanya presisi dan recall-nya gitu ya. Jadi dibobotkan. Jadi biasanya rumusnya 2 kali recall dikali precision dibagi recall plus precision. Ini gunanya untuk melihat selain tadi dari akurasi, kita lihat apa namanya yang penting-penting adalah precision, recall, dan biasanya adalah F1 score-nya ya. Kalau cuan kappa ini sebenarnya cuma kita melihat apa namanya dari berbagai macam pengukuran seberapa konsisten ya pengukuran tersebut. Ini juga biasanya jarang dilihat ya. Jadi utamanya yang sering kita lihat itu adalah akurasi, precision, recall, dan F1 score gitu ya. Kalau untuk classification. Nah, sekarang bagaimana kita apa namanya meng-compare workflow gitu ya. Nah, workflow jadi ada gambaran workflow gitu ya. Jadi di workflow ini nanti kita akan masuk ke name langsung ya. Ini apa mudah-mudahan sedikit terlihat ya. Jadi kita punya source data di sini ya. Kemudian seperti biasa kan kita apa namanya training dan testing ya. Ini ada 3 macam uh, algoritma atau 3 macam library machine learning, masing-masing menghasilkan skor. Kemudian skornya akan kita bandingkan ya, kita akan tahu skor yang terbaik itu mana. Jadi dari gabungan 3 apa namanya algoritma ini kita akan dapat di concat ini akan dapat ini akan dapat apa namanya skor terbaik berdasarkan yang kita pilih ya kan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua sebetulnya bisa juga kalau kita mau melihatnya secara visual. Jadi secara visual itu kita mau lihat misalnya dari ROC-nya ya, nanti kita lihat ya contohnya seperti apa gitu ya. Kita gabungkan atau kita mau membuat menjadi otomatis. Jadi yang di bawah ini adalah otomatis supaya kita akhirnya menggunakan result dari mesin learning yang mana ya kan kita pakai sebagai hasil gitu ya. Nah, seperti biasa, mungkin mengingatkan kembali, jadi kalau ada data, itu dipakai untuk training testing, ya, secara apa namanya realnya nanti akan ada data lain yang akan dipredik ya. Jadi biasanya kenapa ada data yang dipredik? Karena data ini belum punya value atau kalau di sini case-nya belum punya label ya. Jadi biasanya data yang sudah punya label ini akan kita gunakan sebagai training dan testing. Nanti ada data actual ya kan, actual atau data yang akan memang mau dipredik ya. Itu yang akan kita apa namanya kita lakukan. Nah, jadi seperti biasa flow-nya adalah kita mengcopy prediktor-prediktornya, cuman jangan lupa menghubungkan apa namanya knowledge-nya ya. Jadi prediktor ini dapat dari knowledge apa namanya learner yang mana gitu ya, untuk kemudian mempredik data yang baru, hasilnya keluar, nanti hasilnya dipilih mana yang dipakai berdasarkan training testing terbaik. Ya, ini kira-kira flow-nya gambaran seperti itu. Jadi nanti saya akan go through dengan workflow ini ya. Teman-teman mungkin bisa download workflow-nya. Ini dari apa namanya data kita ya, yang apa namanya di Google Drive ya, di hari 9 gitu ya, di day 9 gitu ya, coba dicari, bisa di-download dan kemudian supaya nanti apa namanya juga diikuti yang saya tunjukkan nanti go through-nya. Karena apa? Karena setelah ini nanti ada sedikit quiz ya. Jadi kuisnya nanti saya minta teman-teman menambahkan satu model baru gitu ya untuk dimasukkan ke dalam flow-nya. Jadi kalau kita balik di sini, jadi ada satu apa namanya machine learning model baru atau algoritma baru ya yang nanti juga akan dimasukkan ke yang di atas ini ya sebagai pembanding ya. Nah, kita akan masukkan. Jadi cukup yang di atas ya, nggak usah di yang kedua. Jadi cukup yang di atas sama yang di bawah ya. Nanti seperti biasa saya akan minta tolong Pak Sutrisno tunjuk satu orang, orang ini nanti akan
demonstrasikan ya, apa namanya, bagaimana caranya kalau dia ada tambahan satu workflow ya, harusnya tidak ada masalah karena tinggal niru yang di atas gitu ya. Oke, nah next nanti setelah itu kita juga akan belajar parameter optimization ya. Jadi bagaimana kita mengoptimas. Jadi parameter optimization ini bisa dipakai untuk memilih kombinasi value yang terbaik, atau bisa juga dipakai nantinya untuk memilih setting dari mesin learning atau parameter-parameter mesin learning ya. Cuman hari ini kita belajar basicnya dulu ya, bagaimana menggunakan looping parameter optimization untuk apa namanya mendapatkan pasangan angka terbaik ya. Jadi hari ini materinya cuma sesimpel itu ya. Jadi harusnya tidak ada kendala ya buat teman-teman gitu ya.